Inilah lokasi peresmian alhamdulillah dapat Pondok Pesantren An-Nahdhah. Karena hari ini akan menjadi hari yang bersejarah untuk warga Nahdliyin Kuningan, khususnya umumnya di seluruh Indonesia. Ini Pondok Pesantren An-Nahdhah sudah berdiri dengan kokoh dan gagah. Nah, sebentar lagi akan diresmikan oleh Kang Said Akil Suraj. Rois Surya beserta Ketua Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kuningan dan seluruh jajaran yang kami hormati, pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan. Ini mulai pembukaan yang kami hormati, peresmian Pondok Pesantren Putra Putri An-Nahdhah di Desa Padamulya, dan di 0615 Kabupaten Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan. Semoga pesantren ini menjadi pesantren yang berkah, bisa mencetak santri santriwati yang mumpuni, yang akan menjadi tokoh-tokoh yang membela paham akidah ahli sunnah wal jamaah. Satu persatu dan tentunya mudah-mudahan kita semua ada dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para masyayikh, para ulama, khususnya Pak Bupati, Pak Kapolres, dan segenap para hadirin berbahagia, marilah kita tawasul. Mudah-mudahan pondok pesantren ini bisa berkembang dengan baik. Amin. Hasilnya manfaat. Amin. Terutama santrinya sing betah. Lah yang baik. Sentiasa belajar sebaik-baiknya. Amin. Kita hubungkan dengan para awliya syuhada sholihin sampai pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan masuk kita di bawah Allah SWT. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ila hadratan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. Wa ila hadratin min al-awliya wa syuhada wa sholihin wa khususan ila awliya tis'ah di Indonesia, para muassis Nahdlatul Ulama, para masyayikh. Allahumma firahim wa rahmatih al-Fatihah. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika al-kitab. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna ulaika
Camat, Bulakwangi, Camat Malebel, forum koordinasi pimpinan kecamatan, juga para kepala desa yang kesempatan ini hadir, mobil khusus kepala desa pada mulia yang alhamdulillah tempatnya ada di wilayah kekuasaannya kata Pak Kemana. Juga yang saya hormati keluarga besar Bapak almarhum Kiai Sahan yang alhamdulillah 10 tahun atau beberapa tahun yang lalu telah mewakafkan 5,5 hektar tanahnya, sehingga kegiatan hari ini di sana ada masjid, di sini ada pondok pesantren berdiri dan menyusul Labkesbang. Ya, saya mohon Labkesbang tidak berlama-lama lagi, harus segera berdiri sebagai pusat pengkajian untuk kita menyesuaikan dengan situasi kondisi, termasuk perkembangan zaman dan termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Ini perlu kajian agar kita tidak tertinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin naqdah. Hadaratul muhtaramin, sayyidatul ulama, ulama syaikh, hadaratul mustasyarin, wa rasail syuriyah, ashab al-ma'ahid, ashabatul bisufiyah, al-mukarram, Kiai Mustafa Atul Siraj, wa syuriyah PBNU, para rekan ketua dari PBNU, Kiai Manan, Sahibul Hajah, Pak Iman ada Pak Iman? Oh, Kiai Iman, Pak Maksum ya Allah, Profesor Dr. Insir Maksum Mahfud, Wakil Ketua Umum, Dr. Iman Suryaman, Gus Taufik Yasin, Katib Surya, Pak Bendung, Asnawi asli Cina Betawi, Dr. Bina Suhendra, Roy Syuriah, PBNU Jawa Barat, Al-Mukarram Kiai Haji Abun Bunyamin, Dr. Abun Bunyamin, Ketua NU Wilayah NU Jawa Barat yang masih baru, Bapak Kiai Juhadi, dari BPKH, Bapak Dr. Rahmat Hidayat, Azzaullah Bi'izzi, Bapak Bupati Kuningan, Bapak Kiai Asep Purnama, atau hampir Kiai, Bapak Kapolres, Bapak yang wakili Dandim, seluruh jajaran pemerintahan Kuningan, Kepala Kemenag, anggota DPRD, Ketua DPRD dan anggota DPRD, Bapak Ibu sekalian, lembaga badan otonom, ada dari Pesdam, Ansor, Fatayat Muslimat, Ibnu PPNU, Sadiyati wa Sayyidati, Anisati Ashabi wa Jumalai, Abnai wa Banati wa Hudur. Pesantren dari kata cantrik, artinya penghafal kitab suci. Jadi santri kemudian menjadi kata santri, itu artinya yang hafal Quran. Dulu cantrik yang menghafal kitab mahafad kita, Rigwida dan seterusnya. Setelah menjadi Islam, menjadi santri yang artinya penghafal kitab suci Al-Quran. Ya kalau hafalnya kulhu ya santri kulhu lah. Kalau hafalnya falak nas ya kulhu falak nas. Ada juga yang mengatakan santri dari kata syastri, sastra, orang yang tinggi kecerdasannya. Pak Mardini, Haji Mardini, lembaga wakaf, dari kata sastra kemudian menjadi sastri. Saya cenderung dari kata cantri. Pertama kali padepokan di Jawa, di Malang Singosari, yang didirikan oleh Ki Darmawangsa. Begitu santrinya banyak, semua menghafalkan kitab suci agama Hindu.
pernah diserang oleh Syekh Subakir. Kemudian Kiai Wongsa dibantu oleh pasukan dari Airlangga, maka Syekh Subakir dan tentaranya semua mati semua, gugur semuanya. Karena menyebarkan Islam dengan kekerasan itu pasti gagal. Di Jawa ini terutama di Nusantara. Para ketua cabang NU yang hadir, azakumullah. Maka mengambil dari pelajaran itu, penyebaran Islam di Indonesia atau di Nusantara yang paling efektif adalah bitafkif sya'ab, tahdhir sya'ab, dengan membudayakan bangsa, bukan dengan senjata. Membangun kepribadian bangsa, masyarakat, membangun cara berpikir, cara bersikapnya masyarakat, plus akidah dan teologinya. Itu yang paling efektif. Kalau dengan peperangan, dengan kekerasan, orang Jawa akan melawan sampai mati. Tapi begitu didekati dengan pendekatan budaya, orang Jawa akan menerima dakwah kita itu. Di antara pendekatan budaya adalah dengan adanya pesantren. Asal mulanya pesantrian, menjadi pesantren. Alhamdulillah pagi hari ini atau siang hari ini kita menyaksikan berdirinya pesantren An-Nahdiyah di Padamulia Kuningan ini atas jasa wakaf Bapak almarhum Kiai Sahar. Terus terang saja, yang dikasih wakaf itu saya, bukan NU, bukan saya pribadi, tapi saya serahkan kepada NU karena itu akan bermanfaat, berbarokah kalau dikelola atas nama wakaf NU di bawah payung wakafnya NU. Yang dikasih itu saya, dalam aktenya dikasih saya pribadi. Dan saya bangga bersyukur dengan keimanan yang hampir tiap minggu datang ke sini. Saya baru 2 kali sini sudah setengah kapok. Baru ada patwal padahal, tapi jauh banget. Keimanan hampir tiap minggu ke sini. Jazakumullah keimanan. Baik jasa. Alhamdulillah pesantren Padamulia telah berdiri gedungnya. Tinggal bagaimana mengisi kemajuan pesantren, kualitas pesantren yang kita inginkan. Konon keimanan punya cita-cita akan menjadi pusat kajian Islam yang bertaraf internasional. Apakah mungkin? Mungkin. Semua di dunia ini barang mungkin semuanya, tidak sulit. Pesantren Lirboyo pertama kali dulu buka katanya santrinya 20. Waktu saya pesantren di sana tahun 70, 2.500. Sekarang 39.000 Lirboyo Kediri. Artinya apa? Artinya dimulai dari kecil dulu keimanan, insya Allah akan menjadi barokah, semakin besar, semakin bertambah kualitas dan santrinya. Kelebihan di pesantren ada 4 manhaj. Pertama, manhajut ta'lim. Di pesantren ada metode pengajaran, transfer of knowledge, menyampaikan ilmu dari guru kepada murid. Jangan dikira di pesantren gak ada ilmu. Kalau saya contohkan satu saja, Maqulatil Asyarah. Zaidut Tawilul Abiyadu ibnu Maliki bi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu fatawa wa hadhihi maqulatun ashrun sawa. Hanya saya kiainya kadang nggak ngerti itu. Polos banget cara mengartikannya. Zaitun utaiman zaid iku apa wilu ngedoblong al-abiyadu kulite putih Ibnu Malik anak Iman Malik fi baitihi wingi fi baitihi jero omah bil amsi wingi kanu tak isikile tongkrong jadi saya pun tangannya kel golok lawahu beko akan sapa zaid ing golok fatawa mau dadi bepok apa golok apa artinya itu. Ternyata setelah dipahami Zaidun esensi At-Tawil quantity Al-Abyad quality Ibnu Malik relasi fi baitihi place bil amsi time karena posisi
Biadisaikum to have lawahu aksi fatawaraksi. Ya Allah, itu artinya saya keseluruhan. Ada saya kiainya kadang nggak paham, dia bodoh-bodoh nggak paham. Ada lagi di pesantren kita Fathul Mu'in. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli amin wa anwa'u arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrin. Pasal ini menjelaskan bab jihad. Jihad ada 4 macam. Hukumnya fardu kifayah, minimal 1 kali dalam 1 tahun. Pertama jihad adalah itsbatu wujudillah. Dalam syarahnya yang Talibin ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah itsbat wujudis shani'. Ini agak tinggi ya. Jihad yang nomor 1 adalah mengajak masyarakat beriman kepada Allah. Jihad nomor 1. Jihad nomor 1, mari kita berusaha agar masyarakat Kuningan Indonesia beriman kepada Allah dengan dalil-dalil, argumentasi baik rasional maupun tekstual. Bi adillatin kanat naqliyah au aqliyah. Dengan dalil bi hujajin diniyah, naqliyatan kanat au aqliyah, dengan argumentasi yang bersifat aqliyah rasional au naqliyah rasional tekstual. Itu jihad nomor pertama itu. Jadi jihad yang pertama itu bukan perang, bukan ngebom, bukan. Tapi bagaimana mentauhidkan masyarakat, bagaimana mengajak masyarakat tauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, iman bi rububiyyati dan iman bi uluhiyyati. Ini kalau bicara iman aja 2 tahun barangkali. Iman bahwa Allah itu Rabbul Alamin, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Qadir, Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan iman bi uluhiyati bi alla ma'bud bi haqqin illallah. Ini namanya iman bi uluhiyati. Kemudian yang kedua, wa iqamatu syari'atillah. Mengajak masyarakat sholat, gampang gitulah. Mengajak masyarakat sholat, puasa, zakat, umroh, haji, baca Quran, itu jihad. Iqamatu syari'atillah. Ayo kita syariat Allah diamalkan, bukan dipolitikkan, bukan politisasi, bukan, jadi amalkan aja. Semuanya sholat, semuanya zakat, umroh, haji, puasa Ramadan, yang sunnah-sunnah diamalkan. Itu namanya wa iqamatu syari'atillah. Yang ketiga, bila kepepet darurat, wal qitalu fi sabilillah. Ini khusus, ini khos. Kalau memang terpaksa kita diserang, kita pun harus angkat senjata. Termasuk bagian dari jihad. Bukan satu-satunya jihad. Salah satu jihad adalah perang. Salah satu jihad, bukan satu-satunya. Itu pun kalau terpaksa angkat senjata untuk pertahankan diri, membela diri. Yang keempat, ini relevan Pak Bupati. Apa yang relevan? Wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin. Memberi perlindungan kepada seluruh warga bangsa, warga negara, warga Kuningan, muslim atau non muslim, asalkan orang itu orang baik-baik, bukan pelaku kriminal. Maksum man aslahu wa anfusahum. Orang yang dilindungi oleh hukum, orang baik-baik, harus diberi perlindungan yang sempurna. Muslim dan non muslim, tidak ada bedanya. Di Fathul Mu'in ini, Fathul Mu'in kita puning badan bil it'ami, dengan kecukupan pangan. Warga Kuningan yang baik-baik, muslim atau non muslim, ahli sunnah Ahmadiyah, Ahmadiyah kan di Kuningan, harus cukup pangan. Kalau ada satu orang warga Kuningan yang baik-baik mati karena kelaparan, dosa semua. Mohon maaf Pak Bupati, nomor 1 yang dosa Bupati. Kalau ketua NU nomor 14. Jangan sampai di Kuningan ada warga Kuningan mati, meninggal dunia karena kelaparan. Itu dosa besar itu, membiarkan seperti itu.
Maka termasuk jihad adalah memberi kecukupan pada seluruh warga Kuningan, kecukupan pangan. Yang kedua, wal iksa, pakaian, sandang. Semua warga Kuningan yang baik-baik, bukan pelaku kriminal, bukan bos judi, bukan bos narkoba, harus memiliki pakaian yang cukup. Ya, sederhana tapi cukup. Baju 7, sarung 7, celana 7, kaos 7, celana dalam 7. Harus cukup pakaiannya untuk sholat, untuk ibadah. Wal iskani, dan papan tempat tinggal. Jangan sampai di Kuningan masih ada warga yang tidur di kuburan, yang tidur di kolong jembatan, yang tidur di empelnya toko-toko. Jangan sampai itu. Masih ada Pak Bupati? Masih ada? Enggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Jangan sampai ada warga Kuningan yang baik-baik. Kalau yang kriminal nggak usah kita pikirkan. Warga Kuningan yang maksum. Jangan sampai ada yang tidak punya rumah. Harus punya papan tempat tinggal semuanya. Ini termasuk jihad fi sabilillah, menyempurnakan atau menyediakan tempat tinggal yang sempurna, yang lumayan, cukup lumayan. Wa tamanid dawai, dan harga obat-obatan. Bagaimana agar warga Kuningan kalau sakit mampu membeli obat? Artinya apa? Obat harus murah. Kalau masih mahal jadi subsidi. Itu aja gampang. Jadi subsidi dari pemerintah kalau masih mahal. Agar semua warga Kuningan mampu beli obat. Wa ujratit tamridi, dan biaya pengobatan, perawatan, dokter, bisa operasi, harus kita lindungi mereka dengan seperti ini. Itulah jihad menurut kitab Fathul Mu'in yang mengarang namanya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Hampir kayak Maleber ya. Apa ini namanya Maleber ya? Yang mengarang namanya Muhammad Zainuddin Al-Malibari, itu India Barat, provinsi Kerala. Kerala itu artinya khairullah, saya Kerala, maksudnya khairullah. Itu mayoritas umat Islam di sana, India Barat. Nah, ini manhajut ta'lim. Jangan dikira di pesantren tidak ada ilmu. Sangat-sangat banyak ilmu pesantren. Ada orang, ada kelompok yang ingin menjauhkan pesantren dari masyarakat, menjauhkan masyarakat dari pesantren. Harus kita lawan dengan pembuktian bahwa kualitas ilmu di pesantren lebih unggul daripada lembaga yang lain. Harus kita buktikan seperti itu. Yang kedua, manhajut tadris. Di pesantren ada tuntunan mengamalkan ilmu oleh kiainya, diberi contoh mengamalkan ilmunya, seperti Nabi Muhammad SAW memberi contoh perilaku, sikap, tutur kata, ajakan, himbauan kepada para sahabatnya 24 jam. Jadilah sunnah. Jadi sahabat itu nonton, menyaksikan. Sahabat itu menyaksikan perilakunya Nabi Muhammad, sabdanya, perilakunya, sikapnya, tindakannya, itu kesehariannya. Semua itu menjadi sunnah, sumber hukum syariat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dari perilakunya Nabi Muhammad, dari sabdanya Nabi Muhammad. Nah, di pesantren juga sama. 24 jam santri menyaksikan perilakunya kiai. Kiainya kalau lagi menerima tamu seperti apa, kalau lagi sedih seperti apa, lagi gembira seperti apa, bergaul dengan tetangga seperti apa, bergaul dengan masyarakat seperti apa. Kalau kiainya kawin lagi, ya santrinya seperti apa, pelihara istri 2 gitu ya. Walhasil bagaimana hajat tadris, sholatnya seperti apa, baca fatihahnya, lagunya seperti apa. Saya ditiru santri itu, niru baca fatihahnya kiainya, lagunya, batuknya ditiru malah. Cara baca kitab di lagu itu seperti apa, di lagunya, nadom syair di lagu seperti apa lagunya, oleh kiai, oleh santri ditiru. Jadi athar, menjadi peninggalan para kiai yang diberikan kepada santri. Namanya manhajut tadris. Yang ketiga, manhajut ta'dib, disiplin. Santri itu disiplin Pak Bupati, jangan kira nggak disiplin. Harus sholat berjamaah 5 waktu, harus khatam Quran walaupun binador, harus
taat kiai. Tidak boleh keluar lebih dari jam 9 malam. Harus aturan-aturan ditepatilah, ditaati semua. Sholat harus pakai sarung misalkan nih. Harus pakai kopiah, nggak boleh sholat nggak pakai kopiah. Aturan-aturan ini membentuk kedisiplinan para santri. Sehingga saya menjadi mu'addab, muta'addib, mu'addabin. Dari mana ta'addibnya? Min qalbi, min domiri, min domirihim, min domairihim, conscience. Seperti saya dulu waktu misalnya di Kerapiak, di Jogja, di Haji Ali Maksum punya perpustakaan, kitabnya banyak, bagus-bagus, kitab lama, kitab modern, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada semua, bahasa Arab ya banyak. Tidak ada yang jaga, tidak ada kamera, dibuka pintunya lebar-lebar 24 jam. Hanya ada tulisan tangannya Kiai Maksum, tulisan Arab bahasa Jawa, oleh diwoco haram digowo, boleh dibaca haram dibawa pulang. Itu santri tidak ada yang berani ngambil bawa pulang. Baik kalau bawa pulang nggak ada ketahuan. Saya, Pak Masdan, Pak Ali As'ad, satu Kerapiak baca sudah ditinggal. Paling ingin sekali saya ngambil itu. Waktu yang paling saya senang baca Fajrul Islam, Dual Islam, Durul Islam, paling sering saya baca. Saya nggak punya itu. Dan juga berani membawa pulang, membawa keluar dari perpustakaan. Apa? Dari mana itu? Bukan takut kamera, bukan takut pada sanksi, dari hati, dari domir, konsens. Jadi betapa kalau santri mempunyai domir yang tajam, ketika pulang ke masyarakat, insya Allah akan menjadi panutan masyarakat yang baik. Ya kalau ada santri yang korupsi ya 1, 2, 3, 4, 5, ya 5, 6, 7, 10 lah. Jadi pejabat tidak korupsi, bukan karena takut polisi, takut KPK, hatinya sendiri yang menolak. Namanya domir. Suatu ketika ada orang Badui masuk Islam. Rasulullah perintah sahabat Zaid bin Aslam, Zaid alimul Quran. Ada orang masuk Islam tuh kan, jadi baca Quran ke pojok sana. Belajar Quran baru sampai faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat jelek sekecil apapun Allah melihat, barang siapa berbuat baik sekecil apapun Allah melihat, barang siapa berbuat jahat sekecil apapun Allah melihat. Kata si Badui ini, kafa bihadihi. Cukup ngajinya di sini aja, enggak usah khatam. Cukup 2 ayat ini saja. Akan saya betul-betul saya pegang komit dengan ayat ini, insya Allah saya dan keluarga selamat dunia akhirat. Dengan berpegang teguh dengan 2 ayat, barang siapa berbuat baik sekecil apapun Allah melihat dan membalasnya, barang siapa berbuat jahat, salah, bertentangan hukum, Allah melihat sekecil apapun dan akan membalasnya. Itu aja sudah luar biasa, bisa melahirkan domir, melahirkan konsens yang bisa menjadikan orang itu jujur, amanah, kemana-mana, jadi apapun dia akan jujur. Namanya manhajut takdir, disiplin. Dilarang keluar kalau malam, semuanya ikut. Padahal kalau keluarnya bisa aja kan, nggak ketahuan bisa aja. Harus ngaji, bisa aja nggak ngaji alasan sakit misalkan, tapi nggak takut. Kalau nggak ngaji, tanya kiainya kenapa nggak ngaji, sakit, takut, kualat itu nanti sakit beneran itu. Itulah takdir dari dalam domir pesantren. Yang keempat, manhajut tarbiyah. Tarbiyah itu ada spiritual, tarbiyah ruhaniyah, riyadhah qalbiyah. Kenapa? Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Aulad, yang menciptakan anak-anak, anak kita semuanya ini. Kiainya ini murabbil aulad, murabbi, yang menindaklanjuti apa yang telah dimulai oleh Allah. Allah menciptakan anak dengan segala kesempurnaannya, indera, kecerdasan akal, hati, rasa, oleh kiai disempurnakan. Potensi yang ada dibangun, disempurnakan. Maka kiai namanya murabbi. Metodenya namanya tarbiyah. Di mana-mana ada sekolah tinggi tarbiyah. Masya Allah ucapnya gampang, tarbiyah. Berarti tarbiyah itu paling tinggi itu. Tarbiyah ruhaniyah, spiritual education, spiritual education. Manusia itu punya 4 khawatir, 4 bisikan.
Pertama, khawatir ilahiyah, bisikan dari Allah, direct illumination dari Allah. Allah terus menurunkan ilhamnya, menurunkan bisikannya, tapi kitanya lagi mikir apa? Bikin jabatan, bikin jabatan, bikin pangkat, bikin duit, bikin kebun, bikin padi. Maka ilhamnya balik lagi, nggak jadi masuk. Karena Allah terus menerus menurunkan khawatir ilahiyah pada kita semua. Ya, hati kita sedang tidak di situ, maka khawatir ilahiyah balik lagi. Maka yang menerima khawatir ilahiyah namanya hidayah. Kalau orang punya hidayah, tidak akan salah, nggak akan keliru, nggak akan terjebak, nggak akan kena fitnah. Kalau orang sudah mendapatkan hidayah, yang merupakan daya illumination, yang nurun mubasyir yakhdifullah ala qalbi man yasha, merupakan nur langsung yang diberikan oleh Allah kepada hatinya siapa yang kehendak. Itu hidayah namanya. Yang kedua, khawatir malakutiyah, bisikan dari malaikat. Jadi ilmu pengetahuan. Malaikat juga terus memberikan khawatir, memberikan limpahan, bisikan. Kita sedang mencari ilmu, harus ke sana arahnya. Nanti insya Allah akan mendapatkan ilmu yang banyak atau yang manfaat. Ketika malaikat memberikan khawatir, kita siap untuk menerimanya. Itu namanya ilmu laduni boleh, hasil ilmu pengetahuan itu dari malaikat. Yang ketiga, khawatir nafsaniyah, bisikan hawa nafsu, ego, yang tidak akan ada puasnya sampai kapanpun. Punya uang berapapun, punya sawah seluas apapun, tidak akan puas. Itu bisikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada di sini, ada di masjid, ada di madrasah, ada di sekolah, ada di pesantren, ada kita lagi baca Quran, ada hawa nafsunya itu. Ya, kita lagi baca Quran, ada di pasar, apalagi di pasar, apalagi di masjid pun ada hawa nafsu. Tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, musuh yang paling utama bagi kita adalah hawa nafsu. A'da'adud nafsuka. Ketika Nabi Muhammad pulang perang Badar 314 lawan 1000 dan menang, kata Nabi mengatakan roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru selesai jihad kecil menuju jihad besar. Apa itu jihad besar ya Rasulullah? Barusan perang mati-matian segitu beratnya kok masih ada lagi yang besar, apalagi itu? Jihad ala wa jihadun nafs, melawan hawa nafsu yang serakah, yang rakus, yang tamak, egois, hedonis, dan seterusnya. Yang keempat, khawatir syaitaniyah, bisikan dari syaitan, menggoda, waswisu fi sudurin nas, mengkritik. Orang mau benar digoda supaya salah, orang sudah salah dikit supaya lebih salah lagi, lebih salah lagi, lebih salah lagi. Namanya waswas itu syaitan. Orang jahat pertama kali diatur supaya 2 kali, 3 kali, terus akhirnya keseharian hidup dia penuh dengan kejahatan, penuh dengan khotoya wal ma'as wa dzunub. Kalau sudah kena bisikan syaitan. Tapi kalau kita orang santri, begitu syaitan membisik, insya Allah langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lari syaitannya sudah. Setelah lari itu, nanti datang lagi syaitannya itu, a'udzubillah lagi, lari lagi, terus-terusan kita perang dengan syaitan itu. Nah, di pesan inilah tempatnya tarbiyah. Contoh yang paling konkret Pak ya, yang paling konkret Nabi Musa, belum jadi Nabi Musa kecil bayi dipelihara oleh Siti Aisyah, hidup di istana Fir'aun yang penuh dengan maksiat, kemusyrikan, kekufuran, mungkarat di dalam istana itu. Tapi Musa setelah dewasa tidak menjadi pelaku kafir, kufur, fasik, fujur, maksiat, enggak, malah menjadi nabi. Kenapa itu? Walaupun hidupnya di tengah-tengah kekufuran, kemaksiatan, kemungkaratan. Karena Nabi Musa dididik oleh seorang mukminah, abidah, mukhlisah, yaitu Siti Aisyah. Silakan kanan kiri jogedan, silakan kanan kiri mabok-mabokan. Insya Allah di dalam pesantren, santri jauh dari itu semuanya. Dan dididik oleh Asyah yang ada di pesantren. Bukan tidak harus perempuan, tidak. Artinya guru-guru yang mukhlis, taat, beribadah. Jadi contoh konkret tuh, Nabi Musa walaupun hidup di tengah-tengah kekafiran tidak menjadi kafir, hidup di tengah-tengah kemungkaratan tidak menjadi pelaku mungkarat, di tengah-tengah kefujuran, kekurangan ajaran tidak menjadi kurang ajar,
karena dididik oleh tangan yang indah, yang mulia, yaitu tangan Siti Asiyah. Contoh lagi, Nabi Adam